sudah kumpul di dalam. Acara akan dimulai pukul 15.00. Acara kita hari ini Lesehan nih kita nih. Dari situ. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara refleksi akhir tahun sehati 2022, sekaligus merayakan hari ulang tahun sehati yang ketiga dan juga Hari Ibu, dan doa syukur akhir tahun 2022 menyongsong tahun 2023. Dan juga akan diadakan diskusi publik perempuan berdaya Indonesia Maju. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sehati Bapak Erwin Hidayatullah Al-Jakartati. Yang kami hormati Sekjen DPN Sehati Bapak Faisal Sarif Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Sister Ibu Elsie Damayanti. Yang kami hormati Narsum Ibu Oktasari Sabil. Yang kami hormati Ibu Siva dari Baiklah hadirin sekalian, tamu para undangan, hadirin semua, untuk mempersatukan kita dalam acara ini, dan kita dalam semangat yang sama sesuai dengan tradisi sehati organisasi, kita ada yel-yel sebagai kebersamaan kita. Sehati, sahabat, selalu jadi. Oke, ulang lagi. Oke, biar sama-sama. Sehati, sahabat, selalu jadi. Sekali lagi, biar publik. Oke, 3 kali yang terakhir. Sehati, sahabat, selalu jadi. Oke, terima kasih. oleh Dirjen Ibu Neneng. Hari sejenak kita untuk mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Di sana
yang telah hadir pada acara Sehati yang ketiga dan Hari Ibu. Saya sangat berterima kasih juga kepada teman-teman DPP, DPK yang sudah mensupport untuk kegiatan hari ini. Tema pada hari ini yaitu Perempuan Berdaya Indonesia. Perempuan Indonesia itu mempunyai semangat dan jiwa perjuangan yang sangat hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi ya. Sehati. Yang belum biasa angkat tangannya biar olahraga. Semangat. Sehati. Terima kasih yang kami hormati. Pertama tentunya Ketua Panitia Pelaksana atau juga sebagai Ketua Sister Sehati, Mbak Elsi Damayanti. Kita menghormati Sekjen DPR Sehati, Bang Faris Al-Sadi. Di samping juga nih sama sahabat lama kita, beliau juga Sehati juga di Selatan, ASEAN Sehati Selatan, Ketua DPKI Ayu. Siap, hotel. Tentunya tamu kehormatan kita pada hari ini, saya biasa panggil Umi ya. Teman-teman juga boleh manggil Umi, manggil Bunda juga nih, kita luar biasa nih. Kabar selamat kok Pak Sari-Sari. Pak Ketua Panitia, Mbak Bangga, Mbak para ketua DPKI ada apa? Sehati, ada Pak Dirman, ada Sehati cabang Bina Marga, Sehati dari cabang di dinas ya ada. Ada Sehati cabang Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan, ya. Banyak Umi berbagai dinas ya. Ada cabang Sehati dinas. Intinya gini lah, Sehati itu sahabat selalu di hati, ada anak ya. Trauma healing, pasca putar dan sebagainya itu biasanya Mbak Elsi. Kesempatan yang baik ini, beliau konsultasi sama kami bilang ya udah dibuat aja. Ya rutin karena kita sudah yang ketiga kali. Jadi sopet seorang ibu rumah tangga sudah bagian sampai sarin sampai bisa. Silakan Bu. Jakarta itu yang tujuan, betul nggak? Kalau saja nggak cukup juga buat melaksanakan undang. Tapi banyak banget duit jadi bukan. Kita cuma ngajari 3 hal. Tadi kata tentang bagaimana kita belajar dari ibu, dari perempuan-perempuan hebat. Karena kita dilahirkan dari ibu, betul nggak? Betul. Ada nggak hidayah dari tempat pohon? Di tangan, di tangan. Betul juga? Madrasah terbaik sedunia. Sekolah yang pertama kali kota kita, insya Allah jadi, gitu aja. Itu udah terbukti. Banyak yang sebelumnya mantan atau calon kadis kan datang kemarin tetap jadi kadis. Banyak tuh. Udah bukan kita aneh. Tadi bukan lurah, kata Sehati jadi lurah. Kan tadi sama aja nih. Kita juga jadi kadis ini. Yang lain ya. Ini kader kita nih di Bina Marga. Nanti sering berkenalan lah terakhir. Karena seorang pemimpin sekalipun di pemerintahan, kalau dia nggak punya basis di masyarakat, dia nggak punya korelasi, nggak punya koneksi dengan elemen sipil lainnya, dia akan menjadi penjahat. Yang ada bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita semua dan bersama. Nanti seperti Mbak Elsi bilang, Januari kita udah launching lagi Sehati Entertainment yang baru. Ya. Udah. Terus laporan juga kita selesai. Ya, dia nggak menerapkan satu komando Sehati, dia paling tidak kita terus berkonsultasi lah. Pertama menyangkut pilihan-pilihan politik ke depan, menyangkut strategi apa yang kita mainkan seperti selama mengikuti acara, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita memang melaksanakan hari jadi ketiga dan peringatan ibu ini, ibu apa? Hari ibu ini tidak sebagaimana layaknya sebuah event acara, tapi yang jelas bisa terselenggara berkat doa kita semua, dukungan teman-teman semua ya, dukungan para narasumber, dan insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi salam selalu di hati. Terima kasih Bapak Erwin atas selanjutnya inti dari baik, kita agak santai ya karena ini diskusi
tapi bukan diskusi yang saling interupsi, bukan ya, tapi diskusi yang membawa kita rileks dan santai aja. Dan ini makan waktu kurang lebih nanti 30 menit ke depan. Kebahagiaan ada untuk mereka yang telah mencari, mereka yang telah tersakiti, mereka yang telah mencoba Ibu, karena mereka yang bisa menghargai betapa pentingnya orang yang telah singgah dan menyentuh kehidupan mereka. Semoga selalu di hati. Seluruh negeri sedang berpuisi. Puisi-puisi tentang Ibu sedang berlari di seluruh negeri. Di layar televisi, di koran pagi, di siaran radio, di sepanjang jalan, di baliho iklan, juga di jembatan Facebook, mengenang jasa-jasa Ibu, mendoakan Ibu dalam bait-bait puisi. Hari ini aku melihat seluruh negeri sedang merayakan melankoli. Iya, hanya melihat apakah hanya untuk hari ini mengenang jasa-jasa Ibu, sedang esok melupakannya. Mendoakan Ibu dalam bait-bait puisi hari ini, sedang esok menyumpahi hari ini, sedang esok meninggalkan dalam sendiri pelukan pada Ibu, melangkahkan kaki demi membangun mimpi untuk memberi senyum pada Ibu, membayar semua lelah karena mengandungnya, meski tidak pernah mampu membayar semua sakit karena melahirkannya, meski tidak akan sanggup membayar semua tetes darah dan keringat karena membesarkannya, berjalan dalam sepi, membangun mimpi untuk memberi senyum pada Ibu, untuk memberi senyum pada Ibu, meski dengan caraku sendiri, membangun mimpi yang telah kupilih sendiri, meski banyak mulut meludahi punggungku, meski banyak mata menatapku hina, biarlah, sebab aku telah begitu tuli atas segala caci maki sampai di hati dan langkah-langkah kecil kakiku yang selalu mengamini doa Ibu setiap hari. Selamat Hari Ibu. Ini kita ada dua pembicara yang mempunyai peran penting di Indonesia ini. Ibu-ibu yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu Ibu Haja Oktasari Sabil, Esos MSI PHD Cabang Umum Kohati Batko Jawa Barat, Wabendung MM Kahmi, Ketua Umum Kohati Cabang Yayasan Indonesia Prestasi Mandiri 2018 sampai sekarang, Ketua STAI TDII Jakarta. Kemudian pengalaman organisasi di tahun 2010 sampai 2013, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP GPI, Ketua Divisi Politik Dewan Pimpinan Nasional DPR Aturan Indonesia, Angkatan Putri Al-Wasliyah, apa Kota Jakarta Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli satri wa yassirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehati, sahabat selalu berhati. Insyaallah persahabatan ini tidak di dunia saja, tapi di akhirat. Amin. Teman-teman yang berbahagia,
saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Ketua Umum Sehati, Babe nih, saya panggil Babe. Karena memang pertemanan alhamdulillah di masa tua dengan saya. Orang tua saya urus dengan saya. Dengan keterbatasan saya karena pasangan hidup saya di Papua, saya di Jakarta, artinya kan nggak komplit ya kalau ada apa-apa. 28 ini tolong ya di ini kalau salah dikasih info ya 28 bonus pertama di Jogja menghasilkan produk-produk untuk mengkultuskan mencintai namanya ibu dengan tanggal khusus yaitu 22 Desember. Tapi saat itu belum terjadi pukul palu masih keputusan bersama belum disahkan. Lalu di tahun berikutnya 3 tahun kemudian bukan 3 tahun ya 1938 disahkan di Bandung. Jadi yang ketiga kali barulah dinyatakan adanya Hari Ibu. Itu keinginan semangat, keinginan punya karakter yang kuat. Karena kalau karakternya tidak kuat, ya sulit. Siap-siap aja kita menjadi korban. Itu perempuan hidup sehati, hidup sisa. Jadi 2006 saya hijrah. Mana Haji Gipari mana? Ah sini. Ini yang masih single, 2 itu udah punya istri. Ya, masih. Ini 3 laki-laki. Alhamdulillah tim saya nih. Terus 2 perempuan, yang 1 Jasmine, adik kita usia 21 tahun, dia kuliah sambil bekerja membantu saya di marketing. Berdiri dulu cantik. Sebentar lagi beliau hari Natal. Ya, Natal ya tanggal 25 Minggu ya. Beliau berbeda keyakinan, tapi kami tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Dulunya Mbak Rahma buka, biar kelihatan. Ini S2 sudah selesai, bantu di akuntansi keuangan. Ini haji di usia muda beliau sudah haji. Dan perlu diketahui beliau punya karena yayasan travel haji umroh neneknya, dia juga mengelola. Kalau yang berminat haji umroh monggo ke Mas Nijar. Nah, beliau adalah sekjen Gemura juga. Alhamdulillah kader Menwa. PA-nya kita bukan PA yang nonton bukan. PA tahu nggak artinya? Apa? Kamu produktif habis. Produktif habis. Produktif habis. Artinya harus produktif. Gajinya juga lumayan ya. Di atas UMR ya? Ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya akhiri ya. Sebelum dan sesudahnya dari saya sebagai manusia pastinya kalau luput dari salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva Awalia MM yang tadi sudah saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau sampai sekarang adalah Ketua Yayasan Indonesia Prestasi Mandiri, Ketua STAI PT DII Jakarta. Nah, untuk tidak memanjang waktu, marilah kita dengarkan selama kurang lebih boleh antara 10 sampai 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa buat kita semua. Yang saya hormati Bang Erwin, ya selaku ketua Sehati ya, umum Sehati dan juga segenap jajarannya. Kemudian yang saya hormati narasumber yang luar biasa. Kompleks, ya bicara perempuan itu juga menarik. Kenapa? Bukti yang menarik. Karena perempuan nggak pernah berhenti, karena laki-laki nggak pernah berhenti ngomongin perempuan. Nah, berarti perempuan itu berdaya atau alias bahasa asal katanya adalah daya. Daya itu adalah berarti memiliki energi. Ada energi. Nah kalau ada energi, maka otomatis bisa bergerak, ya kan? Nah kalau orang sudah bergerak, maka otomatis menjadi karena nggak ada yang salah tuh kalau ada istilah gimana mau maju kalau nggak ngapa-ngapain, gimana mau dapat rezeki kalau nggak bergerak, gitu ya? Ya karena gerak itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi orang yang
maju. Walaupun maju itu dalam banyak perspektif ya. Bisa maju dalam artian ranking, bisa maju naik jabatan, bisa maju di dagangan laris. Intinya maju itu pasti berubah dari tingkatan yang awalnya lebih rendah menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Karir, ya kan? Kemudian kita fokus kepada aktivitas di luar, maka ada yang harus kita bayar. Anak-anak kurang dari perhatian seorang ibu. Tapi itu juga tidak salah, ya? Tidak salah ketika kita memutuskan untuk berkarir juga di luar. Kenapa? Nah, maka dari itu sekarang kita akan bahas. Sekarang gimana sih cara kita menentukan sikap sebagai seorang perempuan? Apakah kita harus di rumah ataukah kita harus di luar? Maka sebagai seorang perempuan, yang pertama harus dilakukan adalah mengenali dirinya sendiri. You have to know what you love and what you want. Kamu harus paham apa yang kamu suka dan apa yang kamu inginkan. Anak pulang, ya kan, ibunya asik sendiri dengan handphonenya, asik sendiri dengan arisannya. Nggak ada perhatian buat anak. Nah, ini setengah-setengah hancur sudah keluarga kalau seperti itu. Begitu juga ketika memutuskan karir kayak saya, jangan setengah-setengah. Kerja mati-matian, buktikan punya sesuatu untuk keluarga. Jadi nggak ada yang salah, mau di rumah oke, mau keluar juga oke, ya. Makanya perlulah, ya, kita punya target, punya plan. Memang ranking tidak menjadi orang sukses. Tapi kalau orang ranking aja nggak jadi sukses, gimana kalau nggak ranking? Kapasitas kita, peringkat kita di suatu lembaga atau di suatu komunitas itu menunjukkan kemampuan kita menangkap potensi. Waktu yang sudah dibuang itu, yang sudah dibayar dengan kehilangan kasih sayang kita, anak-anak kita dan suami itu, jangan sampai menjadi sia-sia. Memutuskan jadi ibu rumah tangga, maka banyak ilmu tentang jadi ibu. Baca kek pelajaran memasak, baca kek cara mijit anak. Jadi nggak perlu manggil tukang urut. Kalau ujung-ujungnya duit, semua orang juga bisa. Sekarang udah jadi ibu RT, jangan duit. Gimana caranya duitnya masuk kantong? Kemudian saya harus bisa beres-beres rumah, harus bisa nyetrika. Kenapa? Kalau kita dapat suami yang punya uang, alhamdulillah, dinikmatin. Kata suami, ambil pembantu mah, oke. Alhamdulillah. Tapi kan pembantu nggak selamanya ada. Bergaul itu penting. Kadang ada orang nggak mau bergaul, mentang-mentang ibu RT nggak mau gaul, ibu RT masih ibu rumah tangga nggak mau gaul. Saya kan malu di rumah aja lah ngurusin anak. Justru karena ngurusin anak banyak gaul. Kenapa? Bisa jadi, ya kan, referensi orang itu kasih tahu tempat les yang bagus. Atau siapa tahu dengan orang itu nanti kita jadi tahu program-program beasiswa di sekolah mana. Ya, makanya kita lupa ya. Kita merasa hebat, kita merasa mampu, kita merasa bisa. Sholatnya biasa-biasa saja, ya kan? Sholat hanya sekedar yang wajib-wajib, gitu kan? Puasa juga yang wajib aja Ramadan. Kemudian apa lagi? Ngaji malah nggak pernah kecuali Ramadan. Nah ini salah. Padahal kalau kita aja sekarang sudah Allah kasih kemampuan seperti ini, gimana kalau kita makin dekat sama Allah? Bisa jadi Allah lejitkan karir kita, Allah lejitkan karir anak-anak kita, Allah lejitkan karir suami kita menjadi karir yang luar biasa. Nah, ini yang kenapa? Karena Allah itu yang maha membolak-balikan hati. Jadi kita memang harus banyak beribadah dan berdoa supaya apa yang kita upayakan selaras dengan apa yang kita doakan. Amin ya Allah. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak sekali ilmu yang kita. Nama saya Antos dari Jakarta Barat, Jakarta Barat. Mohon izin saya untuk siapa ya? Untuk tadi saya menyimak mengenai perceraian dari Ibu Umi ya. Umi mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak aturan yang sudah dibakukan dalam Quran dan Al-Hadis, saya meyakini baik-baik saja. Jalankan saja dengan tadi yang disampaikan beliau bahwa perlu ada komunikasi, sehingga komunikasi itu saling bentuk penghargaan, saling bentuk penghormatan. Kalau kedua hal ini, penghargaan, penghormatan tidak ada,
bagaimana bisa menjalankan kehidupan yang dinamakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan menjadikan sahabat pertemuan sahabat pribadi yang bisa untuk memastikan kita tidak terlalu besar. Salam sehati, silakan kawan-kawan masyarakat di semua. Semoga ulang tahun kepada ketua sehati dan jajarannya. Semoga sehati semua supaya wadah berkumpul, wadah berhimpun untuk kemajuan kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Semua bersama. Para ketua Banom, para ketua DPK, Jawa Timur, Bang Riki. Ketua Banom, Bang Irfan, Jakarta Pusat. Ayo silakan. Bang Riki dari Jakarta Timur. Selamat ulang tahun. Guru Santai Nasi Jenggo, para hadirin yang telah menghadiri acara tadi. Sama situ Pak. Alhamdulillah. Selamat milad untuk sehati, sahabat selalu di hati. Semoga semakin sukses, semakin maju. Sehati. Selamat ulang tahun Sehati yang ketiga, Dirgahayu Sehati. Tidak terasa 3 tahun sudah kita berjalan di Sehati. Dalam HUT Sehati ini kita refleksi akhir tahun. Mudah-mudahan dalam refleksi akhir tahun ini Sehati juga menjadikan wadah perhimpunan, wadah kemitraan untuk kemajuan kita bersama, terutama kaum ibu-ibu, karena saat ini bertepatan juga Hari Ibu 22 Desember. Sukses selalu dan senantiasa, doa ibu adalah sepanjang masa. Terima kasih. Dirgahayu HUT Sehati yang ketiga. Sukses selalu.